Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan statistika dengan judul penyamanan siswa melakukan pembelajaran daring dengan efektif untuk minat daring berkelanjutan. Jadi langsung saya kenalkan saja kelompok saya, yaitu ada dua kelompok, ada dua orang di satu kelompok ini. Yang pertama Reno Chandra Piado dengan NIM 292, lalu saya sendiri 296 dari kelas 3A Informatika. Langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Nah, di latar belakang sendiri ini menjelaskan bahwa kondisi saat ini itu terkendala oleh COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk berdiam diri di rumah dan belajar, bekerja, dan beribadah di rumah saja. Sebaliknya, pembelajaran dilakukan secara online yang dapat dilakukan di rumah masing-masing siswa. Perubahan sistem pembelajaran menjadikan pemerintah membuat ikut adil dengan membantu instansi mencapai tercukupnya media pembelajaran pada seluruh wilayah, khususnya di wilayah Indonesia itu sendiri. Dosen dan guru dituntut untuk lebih inovatif dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran secara daring, yaitu secara di rumah saja. Lanjut. Yang berikutnya adalah kajian pustaka. Di kajian pustaka ini ada kajian teori. Nah, di kajian teori ini ada dua. Yang pertama, pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini merupakan pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan, di mana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung. Lalu yang kedua, tentang pandemi COVID itu sendiri. Pandemi COVID-19 sangat merasakan seluruh masyarakat yang ada di dunia maupun di Indonesia itu sendiri. Dampak tersebut dirasakan pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan pariwisata itu sendiri. Salah satu dampak dari COVID-19 ini di seluruh dunia memutuskan untuk menutup sekolah, baik dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Lanjut, kajian pustaka untuk bagian penelitian terdahulu. Nah, dari penelitian terdahulu ini ada dua, penelitian pertama dan penelitian kedua. Penelitian pertama ini menjelaskan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring pada mata kuliah perkembangan hewan, yaitu dari penelitian sebelumnya, termasuk dalam kategori kurang baik dengan presentasi secara keseluruhan, yaitu 53,2%. Dan juga kendala yang terdapat dalam proses pembelajaran daring pada mata kuliah yang dijelaskan di penelitian pertama yang kami lihat itu sendiri. Nah, kendala dari pembelajaran daring mata kuliah perkembangan hewan itu sendiri yaitu kurang stabilnya jaringan internet, pengaruh kualitas gadget, waktu belajar yang terbatas, serta kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap materi perkembangan hewan. Lalu yang penelitian kedua yang kami lihat dari jurnal yang ada di referensi, itu menjelaskan bahwa untuk aspek belajar mengajar sebagian besar atau dalam kurung 110 atau sebanyak 68% mahasiswa berpendapat bahwa pembelajaran dapat diakses dengan baik. Selain itu, hasil rata-rata untuk aspek belajar mengajar adalah sebesar 3,28. Jika hasil ini dikonversi pada skala Likert, maka hasil perhitungan tersebut berada pada kategori tinggi. Jadi ada perbedaan antara penelitian pertama dan penelitian kedua. Di penelitian pertama ini menganggap bahwa daring ini itu ada kendala, sedangkan di penelitian kedua ini merasa daring itu bagus. Jadi seperti itu. Lanjut, meteorologi yaitu pertama teknik uji data. Nah, penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dengan cara kuantitatif atau menguraikan data serta membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Adapun pengujian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode uji validitas dan uji reliabilitas dan juga tambahan dengan analisis regresinya. Ini gitu. Lanjut, yang pertama uji validitas. Uji validitas ini yaitu menguji apakah instrumen yang dipakai cukup digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya, maka dilakukan uji validitas. Yaitu kriteria pengujiannya. Yang pertama, jika R hitung lebih besar dari R tebal, maka instrumen atau item
pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Sedangkan yang untuk bagian kedua, jika R-nya itu kurang dari R tebal, maka tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total itu dinyatakan tidak valid, seperti itu. Kemudian uji reliabilitas, tujuan dari uji reliabilitas ini adalah yaitu apakah instrumen penelitian itu merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Jika variabel peneliti menggunakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya, maka penelitian yang dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atau skor yang tinggi. Nah, yang ketiganya itu adalah analisis regresi linear berganda. Nah, jadi tujuan dari regresi linear berganda itu yaitu untuk mendapatkan pola hubungan secara matematis dari variabel X dan variabel Y, dan untuk mengetahui besarnya dari perubahan variabel X itu terhadap variabel Y, serta memprediksi dari variabel Y jika nilai variabel X sudah diketahui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dalam analisis. Dalam analisis dan pembahasan merupakan bagian yang membahas dan menjelaskan data yang terkumpul dari hasil penelitian yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi. Next. Oke. Yang pertama ada uji validitas. Di tabel dalam kasus ini berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai R hitung tiap soal yang diperoleh dari lebih dari R tabel, sehingga item pertanyaan yang dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Di sini R tabel mendapatkan 0,2199 dan R hitung lebih dari 0,2199 sehingga dapat dinyatakan valid untuk dilanjutkan. Next. Oke, untuk selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur yang dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Jadi nilai suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai kekurangan sebesar alfa lebih dari 0,6. Maka pernyataan tersebut yang diajukan dalam kuesioner itu bersifat reliable. Oke, dalam pengujian kita, dalam 80 responden, kita mendapatkan 0,860101, ya itu sudah melebihi dari 0,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji reliabilitas ini reliable. Next. Oke, untuk uji selanjutnya ada uji regresi. Dalam uji regresi ini kita mendapatkan 80 responden yang memenuhi syarat dari penelitian kita, yaitu pernah melakukan pembelajaran secara daring. Oke, next. Oke, dari 80 responden memiliki pendapatnya masing-masing. 20% data menunjukkan sangat setuju, 15% data setuju, dan 34 data itu cukup. Dan jika dijumlahkan akan melebihi dari 50%. Dapat data berpendapat positif pada nilai variabel minat daring berkelanjutan. Oke, next. Selanjutnya ada hubungan antara variabel tidak rumit dan sebagai variabel independen, terdapat minat daring berkelanjutan sebagai variabel dependen untuk menunjukkan hubungan positif yang berarti peningkatan variabel tidak rumit dan akan berpengaruh peningkatan variabel minat daring berkelanjutan. Oke. Dalam visualisasi data itu dapat dilihat bahwa data berhubungan secara positif. Oke, next. Yang ketiga, hubungan antara variabel tidak rumit sebagai variabel independen dan
terhadap variabel daring berkelanjutan sebagai variabel dependent yang menunjukkan hubungan positif yang berarti peningkatan variabel tidak rumit akan mempengaruhi peningkatan variabel dan ke minat daring berkelanjutan. Oke, next. Oke, yang selanjutnya ada variabel hubungan antara variabel tidak rumit, variabel dukungan sekitar, mohon maaf, ada typo, sebagai variabel independen terdapat minat daring berkelanjutan sebagai variabel independen yang menunjukkan hubungan positif yang berarti peningkatan variabel variabel dukungan sekitar akan mempengaruhi peningkatan variabel minat daring berkelanjutan. Oke, dalam visualisasi data bisa dilihat variabel dukungan sekitar memiliki hubungan yang positif terhadap minat daring berkelanjutan. Oke, next. Oke, secara visual sekarang akan kita uji secara angka menggunakan model regresi. Oke. Kita menggunakan regresi linear berganda karena memiliki variabel X lebih dari 1 dan dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kami mendapatkan nilai konstan 0,7594 dan dalam nilai korelasi itu terhitung kuat dan nilai koefisien regresi mendapatkan 3 variabel yaitu 0,061887X1, 0,623838 variabel X2 plus 0,285377 X3 yang dapat kita simpulkan yang mendapatkan model regresi yaitu Y sama dengan 0,7594 plus 0,61887X7X1 plus 0,623838X2 plus 0,286577X3. Oke, next. Selanjutnya kita akan mengetes secara parsial dan simultan test yang dalam prediksi tadi sudah saya sebutkan datanya dapat mendapatkan model regresi 0,7594 itu sampai seterusnya itu sampai X3. Lalu dalam partial test kita menggunakan uji T dengan tingkat kepercayaan 90% dan memiliki hipotesi 0 yaitu tidak memiliki hubungan terhadap variabel minat daring berkelanjutan. Kalau hipotesis 1 memiliki hubungan terhadap variabel minat dan daring berkelanjutan. Oke, selanjutnya dalam variabel X1 yaitu yang variabel tidak rumit itu memiliki nilai signifikansi 0,111374 yang kurang dari 0,05 yang berarti variabel tidak rumit itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel minat daring berkelanjutan. Lalu juga didapatkan T hitung 0,51022 kurang dari 199125 itu adalah T tabelnya sehingga didapatkan tidak signifikan berhubungan terhadap minat daring berkelanjutan. Dan hasil di atas menyatakan variabel X1 tolak H1 sehingga variabel X1 tidak memiliki hubungan terhadap variabel minat daring berkelanjutan. Oke, untuk variabel X2 kita dapatkan 0,00000976E yang berarti yang kurang dari 0,05 yaitu 5% yang menghasilkan data secara signifikan terhadap minat daring berkelanjutan. Lalu nilai T hitung 5,32915 yang lebih dari 1,9125 dari T tabel yang menyatakan bahwa nilai T hitung itu signifikan terhadap
minat daring berkelanjutan. Ya, oke. Hasil di atas menyatakan variabel X1 tolak H0, sehingga variabel X2 memiliki hubungan terhadap variabel minat daring berkelanjutan. Untuk variabel X3 mendapatkan nilai signifikansi 0,02257 yang kurang dari 5% atau 0,05 itu typo. Secara signifikan memiliki hubungan terhadap variabel minat daring berkelanjutan. Lalu T hitung juga itu lebih besar dari T tabel sehingga signifikan. Jadi dari hasil di atas menyatakan variabel X3 itu typo juga. Tolak H0 sehingga variabel X3 memiliki hubungan terhadap variabel minat daring berkelanjutan. Untuk selanjutnya ada uji simultan yang menggunakan uji F untuk mengetahui nilai signifikansi dan F hitungnya. Jadi didapatkan dari hubungan dari ketiga variabel tersebut terhadap minat daring berkelanjutan memiliki nilai signifikansi 3,5E minus 14. Jadi 0,0000 sampai minus 14 yang berarti kurang dari 0,05 atau 5% yang menyatakan bahwa data ini signifikan dan mendapatkan F hitung 35,51218 yang kurang dari F tabelnya yaitu 2,49. Jadi F hitung ini signifikan. Lalu dari hasil di atas menyatakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Y, sehingga dari penelitian ini dapat dilanjutkan ke model goodness. Oke. Dari model yang selanjutnya ada model goodness test untuk menguji kebaikan dari data tersebut. Dari tabel di atas tadi dapatkan nilai R kuadrat atau R square yaitu 0,576688 yang berarti 0,576588 itu lebih dari 5% atau melebihi 50% yang berarti variabel X1, X2, X3 dapat mempengaruhi 57% data, 57,66% data dari variabel Y, yaitu minat daring berkelanjutan. Untuk interpretasinya, variabel X1, X2, X3 mempengaruhi terhadap variabel Y sebesar 57,66% dan memiliki pengaruh secara simultan dengan variabel Y dan sisanya mempengaruhi faktor lain. Oke, next. Oke, dari hasil uji regresi didapatkan dari hasil tesnya, di sini ada 90% nilai uji dan 10% nilai tes yang hasilnya seperti itu. Lalu didapatkan error dari model regresi dalam bentuk MAE, MSE, dan RMSE sebanyak kurang dari 1. Oke, next. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kerumitan pembelajaran daring, keefektifan pembelajaran daring, dan dukungan lingkungan sekitar memiliki hubungan dengan minat melakukan pembelajaran daring berkelanjutan. Karena faktor kerumitan, efektivitas, dan dukungan lingkungan sekitar dapat membuat kenyamanan saat pembelajaran daring dan dapat bermanfaat bagi siswa atau mahasiswa itu sendiri yang melakukan pembelajaran daring. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi orang yang terlibat di dalam pembelajaran daring untuk mengembangkan pembelajaran secara daring lebih baik untuk kenyamanan pembelajaran. Itu saja, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Kami hanya menjelaskan semaksimal mungkin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.